Yakobus 3 ayat 5-11. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tidak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara, ada sebuah kisah menarik yang pernah saya dengar tentang seekor kerbau yang curhat pada seekor anjing. Sepulang dari sawah, kerbau rebahan di kandang dengan wajah yang lelah dan nafas yang berat. Lalu datanglah seekor anjing, dan kerbau berkata, "Ah, temanku, aku sangat lelah. Kalau boleh besok aku mau istirahat sehari saja." Anjing pergi dan di tengah jalan dia bertemu dengan kucing. Lalu anjing berkata, "Tadi saya ketemu kerbau. Katanya dia besok mau istirahat dulu. Sudah sepantasnya, sebab bos kasih kerjaan terlalu berat." Kucing lalu cerita kepada kambing. Kerbau komplain, "Bos kasih kerjaan terlalu banyak dan berat. Besok dia nggak mau kerja lagi." Kambing pun ketemu ayam dan dia bilang, "Kerbau nggak senang kerja dengan bos lagi. Mungkin dia sudah ada kerjaan yang lebih baik." Ayam pun berjumpa dengan monyet, dan dia bercerita pula. Kerbau nggak mau kerja lagi untuk bos dan mau kerja di tempat lain. Saat malam, monyet bertemu dengan si bos dan berkata, "Bos, si kerbau akhir-akhir ini sudah berubah sifatnya dan mau tinggalin bos untuk kerja di bos yang lain." Mendengar ucapan monyet, sang bos marah besar dan tanpa konfirmasi lagi, dia langsung menyembelih si kerbau karena dinilai telah berkhianat kepadanya. Padahal ucapan asli kerbau adalah, "Saya lelah dan besok mau istirahat sehari saja." Saudara, mungkin kita bisa menganggap kisah tersebut hanya sebagai guyonan saja. Namun mungkin kita perlu menyadari bahwa hal yang serupa sering terjadi di dalam kehidupan kita. Ada kalanya, permasalahan muncul karena kita tidak menjaga perkataan kita dengan baik. Lidah adalah anggota tubuh kita yang tidak bertulang. Ukurannya kecil, namun pengaruhnya besar. Sangat sulit bagi kita untuk mengendalikan lidah kita. Kita mengenal istilah keceplosan. Ketika kita secara tidak sengaja membeberkan sebuah rahasia atau mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak kita katakan. Bisa jadi karena kebiasaan buruk atau karena kita tidak dapat menguasai emosi kita pada saat itu. Manusia adalah makhluk yang unik, yang seringkali punya kecenderungan untuk mengendalikan segala sesuatu dalam hidupnya. Namun seringkali juga, satu hal yang luput adalah mengendalikan perkataannya sendiri. Kita mungkin beranggapan bahwa jika kita mengatakan sesuatu, itu adalah hal yang sepele. Namun kita lupa bahwa perkataan yang kita keluarkan sebenarnya sangat berkuasa. Perkataan kita bisa membangun orang lain, perkataan kita juga bisa menghancurkan orang lain. Perkataan kita bisa menyukakan hati orang, perkataan kita juga bisa melukai hati orang. Banyak orang beranggapan bahwa perkataan itu tidak seberat perbuatan. Dalam beberapa hal mungkin itu benar. Tapi percayakah saudara bahwa ketika perkataan kita melukai orang lain, mungkin perkataan kita bisa dimaafkan, tapi tidak dilupakan. Walaupun terkadang mungkin kita tidak bersungguh-sungguh saat menyampaikannya, atau mungkin kita hanya meniru bagaimana orang lain mengatakannya. Bisa jadi itu berupa caci maki, candaan, kata-kata kotor, sindiran, ataupun gosip. Alkitab mengingatkan kita bahwa sebagai orang percaya,
sudah sepantasnya kita menggunakan lidah kita untuk menyembah dan memuliakan Tuhan. Namun bukan hanya itu saja, kita juga harus belajar meninggalkan kebiasaan buruk dari perkataan kita. Lukas 6 ayat 43-45 berkata, "Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya, karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari pembendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari pembendaharaannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya." Mari kita serahkan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan. Mintalah pertolongan Tuhan untuk mengendalikan lidah kita. Biarlah lidah kita menjadi cerminan yang sesuai dengan apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam hati kita. Kita sudah dengar apa yang disampaikan Sister Malianti. Bagus sekali. Lidah itu sebenarnya anggota yang kecil sekali. Tapi lidah itu bisa putar balikkan perkataan, bisa maaf kata membohong, ataupun mentambahkan seseorang punya perkataan. Dan marilah kita ingat, kita belajar kontrol lidah kita, dan lebih daripada itu juga hati kita. Kalau hati kita ini hati tulus, dan tidak ada sesuatu yang kita nyumpet-nyumpetin, apapun perkataan yang keluar dari mulut itu lega. Tidak usah pikir dua kali supaya tutupin kebohongan kita, kesalahan kita, ataupun kekesalan kita. Kadang-kadang kita kesal dengan orang itu kan, kita bicara terus kejelekan dia. Itu tidak baik. Marilah kita berubah menjadi anak Tuhan yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Jagalah mulut kita, jaga juga hati kita. Biar hati kita tulus, jujur di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Engkau. Tuhan yang begitu luar biasa. Tuhan berkatilah kami supaya kami senantiasa bisa menjaga mulut dan juga hati kami. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami berdoa. Tak pernah terlelah, namamu kudus, jaminan hidupku, tak ku ragu akan hari esok. Besar setiamu, selalu baru setiap pagi.